Halo pendengar Trijaya, selamat siang dan kembali bersama Riri Artakusuma di 104,6 Trijaya FM The Real News and Information. Balik lagi pendengar Trijaya, di siang hari ini kita ngobrol-ngobrol nih di Trijaya UKM Forum. Ada siapa sih pada kesempatan siang hari ini? Hari ini pendengar Trijaya tepat di siang hari ya. Ada Pak Adritian Ferdianto ya. Jadi Pak Adri ini adalah owner dan juga founder dari Mekaniza Kitchen. Sebetulnya pendengar Trijaya, apa yang bakal kita bahas? Ya, kita akan bahas soal frozen Marangi, lestarikan kuliner negeri. Ada yang pernah denger dong atau pernah coba malah ya yang namanya sate Marangi? Ada dong ya, kalau ini adalah salah satu sate kesukaan keluarga saya, terutama ayah tuh demen banget yang namanya sate Marangi. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya dan juga founder dari Mekaniza Kitchen yang punya inisiatif gimana nih caranya sate Marangi ini bisa dinikmati anytime, anywhere tanpa ribet harus ke resto dulu lah, ini dulu lah. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya langsung sama ownernya. Pak Adri, aku panggilnya ya. Pak Ya, Adri, iya, selamat siang. iya, selamat siang. Selamat Hai. siang, gimana kabarnya Pak? Iya, Baik ya, Alhamdulillah ya. Oke, baik. Pak Adri, ini kita mau tanya ya, dong. mana? Ya, kita mau tanya dong gimana awalnya inisiatif sampai ada yang namanya tercetus ide untuk sate Marangi. Iya, pertama-tama Mekaniza Kitchen ini sudah berjalan 2,5 tahun ya Kak ya. Mhm. Berdiri sejak Juli 2019. Nah, awalnya nih kami membuka kedai makanan seperti mini restoran gitu yang mempunyai konsep kuliner tradisional Indonesia. Mhm. Kemudian dari berjalannya waktu nih Kak, tiba-tiba nih kan datang nih pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Nah, dalam kondisi shock gitu kita Mhm. karena pengunjung sama sekali nggak, omset turun dan sebagainya, kan mau nggak mau kami harus mempertahankan cita-cita kami, Betul. itu kan kuliner Indonesia. Kemudian hasil evaluasi kami Kak, sangat disayangkan menutup kedai makanan kami dan memulangkan karyawan kami. Sesudah itu kami lakukan inovasi dan kreasi, lalu lahirlah produk unggulan kami dalam bentuk makanan beku yang frozen food gitu Kak. Jadi Oh, eh, oke. Jadi emang kan inisiatifnya bagus, itu pada saat pandemi penasaran kemarin ya? ya betul, dan pengetahuan masyarakat itu bagus dan penasaran dengan produk kita, Mhm. sehingga hikmah di itu bagi kami ternyata melahirkan produk frozen food ini gitu Kak. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita pingin tahu juga sebetulnya kenapa sampai terinisiasi ada kata-kata tercetus Mekaniza Kitchen. Diambil dari mana tuh? Sebenarnya Mekaniza ini sebenarnya awalnya nama anak, ini sebenarnya nama anak kami gitu kan. Nah, setelah berjalannya waktu, kami belajar ilmu branding, ya, brand positioning dan lain sebagainya. Wah, ini brand Mekaniza ini memiliki value dan call to action gitu. Hmm. Akhirnya yaudah deh kita evaluasi. Pak, Mekaniza Kitchen merupakan singkatan menu cepat, nikmat dan lezat gitu. Oh, Jadi oke. value dan call to action. Oke. Nah, pendengar Trijaya, kalau misalkan Anda kepingin tahu, siapa tahu ada di antara Anda yang menyimak siaran saya pada kesempatan kali ini, di siang hari ini nggak cuma melalui frekuensi radio atau juga Anda menyimak melalui live streaming yang kita siarkan melalui YouTube. Saya akan tampilkan juga ini sebetulnya ada produk-produknya ya. Ini ada iga bakar Mekaniza. Kemudian ada juga sop iga Mekaniza yang sudah dikirim ke Trijaya. Ini saya terimanya satu-satu ya. Jadi nanti di sini rame-rame aja nih teman-teman, kalau misalkan kita masak di sini rame-rame rasain ya. Ada banyak banget, ada sop iga Mekaniza. Ada berapa varian sebetulnya Pak produknya Pak? Kalau sate Marangi itu ada dua, yang varian eh, full tenderloin, kemudian ada yang sandung lamur, jadi daging campur dengan sandung lamur. Kemudian ada bakar, ada sop iga, kemudian ada bumbu dan sambal.
Oke, baik. Nah, untuk sate Marangi sendiri dan juga beberapa ini kan kalau boleh dibilang produknya tadi adalah frozen food ya. Gimana Kak? Ini produknya adalah frozen food, ya kan? Ya, frozen. Iya, frozen food. Nah, ada nggak kekhawatiran gini? Biasanya kalau saya pribadi menemukan produk frozen food itu ketika kita masak masih butuh waktu yang cukup agak lama dari biasanya karena memang khawatirnya itu adalah dimakan dikunyah entah dagingnya atau salah satunya itu agak keras karena frozen ya dan cukup lama. Nah, gimana Marangi ini menyiasati ketika nanti dimasak itu tetap bisa renyah, tetap bisa pulen dagingnya. Nah, itu gimana mensiasatinya? Iya, memang ini jadi ini ya harusnya kami dan teman-teman yang produksi makanan frozen food harusnya memberikan banyak edukasi terkait bagaimana jika makanan frozen food dengan benar. Di antaranya yang pertama itu Kak, seharusnya ketika makanan itu diambil dari freezer, seharusnya kita diamkan dulu gitu sampai benar-benar beku gitu. Hmm. Kebanyakan kan teman-teman konsumen kita ini wah udah nggak sabaran buka langsung masukkan microwave, diangetin dan sebagainya itu jadi keras, masih Hmm. keras gitu. Resting dulu, diistirahatkan dulu, didinginkan dulu, kemudian baru diangetnya masukkan microwave. Gitu. Jadi perlu tahu dulu ya caranya seperti apa dan bagaimana untuk merangi ini. Nah, terutama buat frozen food sendiri ya. Ya, frozen food khususnya. Oke, baik. Nah, yang kita juga ingin tahu gimana proses produksinya nih, Pak. Silakan Pak Adri disampaikan. Baik, ini kan karena produknya banyak kita satu-satu ya. Iya, boleh, Pertama boleh, boleh, proses silah. Paling tidak dari setiap usaha itu kan ada produk signaturenya ya, yang paling the best, yang itu. paling sering diminta dan lain sebagainya. Paling enggak satu deh, Pak, satu atau dua produk. Oke, mungkin singkat saja terkait proses untuk pembuatan sate ya. Harus ini melalui 4 tahapan. Yang pertama daging datang dari Bulog, kita datangkan dari Bulog karena supplier kami ini kan Bulog, ya yang kita mengambil daging kan yang harus sudah terpercaya, terfiksi dan lain sebagainya, higienitasnya juga terjamin. Setelah kita datangkan, kemudian kita ya melalui proses pemotongan yang pertama nih, kita lakukan pemotongan daging sampai menjadi yang siap untuk ditusuk. Kemudian yang kedua adalah marinasi. Nah, dari yang sudah dipotong kemudian dibumbui sampai bumbunya terserap sekitar 30 menitan proses marinasinya. Kemudian Hmm. yang ketiga yaitu adalah pengemasan. Setelah dimarinasi lalu ditusuk daging-daging yang udah dijadi ini nih, kemudian dibakar dan dikemas. Nah, keempat, pembukuan. Setelah dikemas, lalu kita lakukan pembukuan sampai kita pakai produk yang kita kirim ini dalam keadaan beku, gitu. Kalau untuk iga bakar sih kurang lebih prosesnya, cuman beda bumbu aja. Dan kalau sop iga ini yang agak berbeda, karena selain mengolah iganya menjadi empuk dan enak, kita juga di sisi lain kita siapkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan dan kita takar ini Kak. Jadi agar mudah menyajikannya, semudah kita mie instan lah gitu. Kayak gitu. Oke, jadi mudah sekali ya sebetulnya. Kalau produk best sellernya apa sih, Pak? Eh, Produk base kita itu sate Marangi Oh, tentunya. sate Karena Marangi sate itu ya. Marangi ini selain produk ini kan juga ini Kak terpilih jadi salah satu dari 8 jajanan kaki 5 terfavorit versi CNN nih. Banyak yang nggak tahu Oh nih. ya? Dan juga sate Marangi mendapat penghargaan. Iya Oh, kak. maksudnya sate Ternyata Marangi sate dari Marangi juga Mekaniza. dapat bukan, maksudnya secara umum. Oh, Sate secara Marangi secara umum. umum. Oke, 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 oke. Nah, Sate Marangi juga dapat penghargaan juga tahun 2012 tepatnya bulan Desember dari Kemenparekraf sebagai salah satu makanan terenak di Indonesia gitu. Oke, apa gara-gara itu kemudian dari Mekaniza ini udah terinisiatif bikin nih sate Marangi.
Iya, Ya, Pak gimana? Adri, dengar? Ya dia gimana? Iya, jadi apakah gara-gara ini ya karena tadi surveinya juga udah banyak kemudian ya udah Mekaniza punya inisiatif untuk kita bikin yuk sate marangi yuk. Iya, betul. Pertama ya memang karena punya apa namanya sudah punya ada peluang ya, ada pasar. Mhm. Kemudian juga kita punya rahasia bumbunya yang dari keluarga juga turun menurun gitu. Si Anjur ini kan kita sate maranginya. Jadi kita Oke. dengan mode pengemasan yang baik, menarik, yang membuat tertarik konsumen lah gitu. Oke, baik. Sejauh ini pemesanan dalam misalkan kita bilang on average ya Pak ya, kita bicara dalam dalam jumlah rata-rata dalam seminggu sudah berapa bisa keluar sate marangi yang dipesan oleh customer? Itu tergantung Kak kalau untuk saat ini kita memang ini ya menurun karena isu PMK kan masih apa namanya masih terdengar oleh kita gitu kan Mhm. sehingga masyarakat atau konsumen yang bersifat makan apa daging mereka sedang kurangi makanya sekarang sedang mengedukasi juga bahwa mengkonsumsi apa itu dengan olahan yang baik itu juga sebenarnya terhindar dari PMK. Ini juga berdasarkan yang pertanian kalau nggak salah sudah merekomendasikan bahwa ya tidak mengapa daging sate karena kan PMK itu kan nggak hanya mulut dan kaki aja. Mhm. Yang kita harus hindari juga jeroan-jeroannya. Sedangkan kita sate Marangi adalah daging-daging kain, ya, pokoknya bagian-bagian khususnya gitu. Dan itu Mhm. terhindar dari PMK Hmm. sebenarnya. Oke, baik-baik. Jadi kondisinya saat ini menurun ya. Jadi kalau di rata-rata berapa Pak? Bisa nggak ada nggak angka jelasnya tuh berapa kira-kira? Angkanya ya kurang lebih sekitar puluhan sih Kak. Oh Kalau gitu. kita evaluasi. Dalam seminggu ya. Iya, karena Oke. kan dari demand apa reseller dan teman-teman platform digital lain juga. Oke, di reseller sendiri sudah ada berapa banyak, Pak? Halo Gimana Pak Kak? Adri, reseller sendiri ada Ya, berapa banyak, Pak? Sudah? sudah puluhan juga sih kan yang aktif. Kemudian kita juga berplatform digital yang sifatnya reseller, yaitu kalau bisa disebut di Evermost atau karena ini salah satu terobosan baru yang dimiliki anak bangsa sih teman-teman UMKM juga bisa nih bekerja sama oleh mitra-mitra platform tersebut Mhm. untuk pasar gitu. Oke, baik. Nah, kita pengen tanya nih Pak nih ya dari Pak Kevin ada pertanyaan. Apakah nanti akan ada produk makanan beku lain selain sate katanya gitu. Ini kan ada kan sop iga, terus ada lagi iga bakar ya kan? Ada nggak nanti mungkin ide bakal keluar lagi produk-produk lainnya? Sebenarnya ya masih kita masih evaluasi, masih kita riset, masih kita coba-coba seperti ayam manggi kayak gitu-gitu Seperti apa atau Pak? sate versi ayam bakar bakar marangi. Oh, ayam bakar Marangi. Oke, baik. Kemudian? Kemudian sate Marangi cuman yang daging ayam, varian daging ayam. Mm-mm, mm-mm. Itu baru Ya, ini masih coba-coba, baru dalam tahap R&D aja atau bagaimana? iya, masih coba-coba sih, masih coba-coba. Oh, oke, masih coba-coba ya, Kita belum kaji lah. masih dalam kajian ya. Oke, baik. Nah, berikutnya yang kita juga pengen tahu, ini kan namanya frozen food bisa dikirim kemana-mana ya kan? Lebih mudah bisa dinikmati kemana-mana. Ya. Sejauh ini jangkauannya udah kemana aja, Pak? Kalau untuk di Indonesia mungkin udah kemana-mana ya. Yang dari luar negeri Maksudnya ini udah ini menasional sudah ya?
Atau kan tadi Bapak bilang Ya, sudah kemana-mana, berarti menasional ya? hmm, kurang kurang lebih sudah sampai lah gitu. Mhm. Dan untuk ini lain lagi, kita kan menggunakan teman-teman just membantu kami terkait proses pengiriman nih, karena pelanggan kita kan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada seperti misalkan Singapura, Turki, Jerman, Paris, Swedia. Nah, jadi teman-teman Just Tip ini Kak punya grup atau komunitas orang Indonesia sebagai regional negara masing-masing. Mhm. Dan di dalam grup itu ada dan di dalam grup ada nih katalog kami yang ditampilkan di sana. Jadi Mhm. yang kangen masakan Indonesia nih teman-teman bisa tinggal pesan ke teman-teman Just Tip Oh gitu. Nah gitu. sejauh ini pengaruhnya dari Just Tip itu terhadap lonjakan pembelian customer itu gimana Pak? Gimana? Mohon. Sejauh ini implikasi dari adanya Just Tip itu dengan pembelian dari para customer itu seperti apa? Artinya permintaan dari pasar itu kayak gimana dengan adanya Just Tip itu? Kan tadi kan Bapak menyampaikan masih dalam rangka penurunan ya ini ya karena ada isu PMK dan lain sebagainya. Nah sekarang ternyata kan sebetulnya semakin luas nih target marketnya. Ada jasa titip seperti itu kan. Nah so far jasa titip ini seperti apa Pak pengaruhnya terhadap permintaan pasar? Apakah juga akhirnya berpengaruh tingginya permintaan terhadap frozen food ini dari Mekaniza atau bagaimana? Iya, berkaitan dengan jasa titip ini memang pengaruh bagi kita produsen frozen karena kan kita ingin memperkenalkan budaya makanan kita ini nggak hanya di cita-citanya, tapi keluar gitu. Nah, salah satunya adalah dengan teman usaha titip ini. Ini pengaruhnya besar sekali ya karena mereka kan yang warawiri ke luar negeri masuk ke komunitas-komunitas di negara-negara tersebut khususnya orang Indonesia. Nah, ini memberikan peluang nih bagi kita mungkin teman-teman UMKM yang punya produk ini bisa masuk ke sana gitu. Dengan dengan kita harus punya izin ya, mungkin ya harus ada BPOM-nya, mungkin ada NIB dan sebagainya. Nah, dengan ini teman-teman bisa masuk ke sana untuk memperkenalkan produk kita. Sejauh ini bagus sejauh ini. Tergantung permintaan teman-teman Indo di luar negeri tuh mereka maunya apa gitu kan. Kangen misalkan bakso, makan apa gitu kan. Oke. Keripik-keripik, kayak sate gitu. Bukannya susah ya Pak ya sejauh ini ya untuk bisa membawa kalau ini kan produk daging ya. Bukannya memang lagi susah ya untuk bisa masuk jadi ada pengetatan di terutama di pintu imigrasi soal produk-produk kalau misalkan jasa titip ya Pak ya. Iya, sejauh ini sih Kalau produk teman-teman daging kita sih setahu saya cukup ketat ya. ya kurang kami kurang ngerti ya apa Aha. itu bagaimana kita ini Justip ini bisa lolos gitu. Cuman ya Oh. mereka mungkin apa namanya eh, balik itu mereka jadi seolah-olah mereka itu produk-produk dia lah. Oh. Oke 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 oke. Baik. Ini kita juga pengen tahu nih Pak, bagaimana Bapak melewati ini kan tadi Bapak sampaikan selama masa pandemi ya. Ada kedai, kemudian Iya. kedai tutup tapi jadi punya inisiatif baru kenapa nggak kita bikin frozen food aja. Nah kemudian bagaimana Anda menerima atau melewati tantangan-tantangan di dari masa pandemi sampai dengan sekarang Pak? Boleh juga di-share Eh, kepada teman-teman pendengar Trijaya silakan. iya baik. Memang kemarin itu ingat ya epic gitu kan. Kita baru buka, kemudian tiba-tiba datang ini anjlok, omset berantakan dan lain-lain. Yang pertama sih kita ini saya punya 5 cara lah. Kami ini menerapkan 5 cara. Kita harus inovatif dan tidak mudah menyerah. Ya contohnya kan di awal tadi kan kami kemudian turun drastis, lalu kita berinovasi, jangan menyerah. Kita berinovasi, kemudian lahirlah produk dalam bentuk frozen food. Kemudian yang kedua adalah menjaga
Contoh di kami misalkan selalu menggunakan daging tenderloin gitu kan, terjamin kebersihannya dan lain-lain. Ini harus dipastikan. Kemudian yang ketiga adalah gunakan yang tepat. Nah, ini penting. Misalkan kalau di kami di Mekanisya Kitchen, sate Marangi khususnya dan produk lainnya, ini menggunakan kemasan plastik vakum dan aluminium foil gitu kalau bisa dilihat di video. Sehingga membantu terjaganya ketahanan produk dan kualitasnya. Kemudian yang keempat perkuat perkuat brand positioningnya dengan membuat konten yang mana. Nah, ini penting bagi teman-teman UMKM ini kan dihadapkan kita 4.0 ya, 4.0 nih. Kita lagi bergelimang di posisi itu, sedangkan di depan mata itu sudah hadir Kak 5.0 itu. 5.0 itu udah hadir, sedangkan teman-teman kita nih UMKM ini masih berkecimpung di 4.0. Nah, makanya eh, mesti cepat kita ya, harus akselerasinya ini ilmu kita untuk di sini karena kita akan bisa ketinggalan zaman. Dimana kan kalau 5.0 ini ya kita contoh ya Kak, misalkan iPhone ya Kak. iPhone itu kan sekarang HP ini kan ini udah keren ya Kak. Udah bagian dari diri kita, udah bukan koheren lagi. Ini udah bagian diri kita. Jadi apabila eh, ada misalkan kita menemukan era di mana misalkan handphone menjadi eh, habit atau kita komunitas, misalkan komunitas anak milenial sekarang, kita harus punya iPhone, kita harus beli supaya kita bisa masuk komunitas tersebut. Nah, kan ini kan padahal kita nggak pengen beli phone apa karena kita ingin masuk komunitas itu. Nah, ini era 5.0 itu sudah seperti itu, udah era metaverse-nya. Nah, UMKM ini harus udah cepat sekali, harus apa namanya menyesuaikan diri di era nanti gitu. Nah, yang terakhir adalah Kak, gunakan reseller bermitra dengan platform digital yang kita udah lakukan. Buat sistem yang Firebase, kemudian bermitra dengan platform khusus reseller semisal Evermost dan ide jualan. Karena kan sistem reseller dan bermitra dengan platform digital kita ini kan sudah terbilang ternilai bagi UMKM era sekarang nih kan. Karena teknologi dan digitalnya kan sudah mengarah pada sistem yang mudah bagi pelaku usaha. Nah, dengan cara itulah produk-produk yang kita tampilkan akhirnya menyebar ke masyarakat gitu, Kak. Sehingga Mekanisya Kitchen ini dan teman-teman yang lain ini bisa menemukan produk best sellernya gitu. Oke oke baik. Baik Pak, terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar Trijaya yang juga barangkali nih ya saat ini punya usaha dan kemudian masih dalam kondisi yang ya maju banget belum, mundur banget juga enggak. Nah apa, ada pesan-pesan tersendiri barangkali? Sebenarnya tadi rahasianya tadi ya, pertama tadi. Kemudian sebagai tambahan dan evaluasi ya, sebenarnya teman-teman UMKM kita ini juga harus mengevaluasi diri. Kan pertama ini kan kita bangun ya, konsepnya ini kan pertama kita harus planning ya, bisnis plan. Ya, kita temanya apa nih? Kita mau jualan nih tema kuliner kah, fashion kah gitu kan. Ketika udah menentukan, kemudian yang kedua, modal finansialnya nih. Modalnya kira-kira relevan nggak dengan tema yang atau jenis kategori yang kita akan jual. Kemudian yang ketiga, riset kompetitor. Istilah pakar-pakar branding mengatakan Hmm. ATM, amati, modifikasi. Nah, lakukan itu. Walaupun jangan sampai benar-benar meniru ya, karena plagiat gitu. Ya kan makanya Coba ada setelah modifikasinya ya Pak ya. makanya, kemudian setelah tahu konsep awalnya, maka selanjutnya tentukan harganya. Tentukan harga yang baik, yang sesuai dengan produk kita. Kita menengah ke atas atau menengah ke bawah nih. Nah, kemudian yang kelima, cari lokasi yang strategis di mana ini menentukan juga. Yang keenam, buat inovasi produk. Ya bisa buat promo-promo atau atrasi-atrasi ya. Yang dimaksud atrasi kan misalkan di depan kan misalkan ada, kalau dulu kan di McD kan ada apa patung itu sebagai bentuk atraksi itu sebenarnya. Kemudian misalkan bengkel-bengkel ada patah boneka angin yang gerak-gerak gitu. Itu bagian dari atraksi, attraction.
Kemudian promo-promo yang ketujuh, marketing yang tepat. Nah, apakah mau pakai reseller atau part kita, tinggal pilih nih teman-teman ini. Kemudian yang kedelapan, rekrut karyawan. Rekrut karyawan dan sesuai dengan bidangnya. Kesembilan, misalkan supplier yang tepat. Kalau misalkan ini saya daging, berarti saya harus memilih supplier yang tepat nih. Ya saya pilih itu, udah pusatnya cabang pemerintah Bulog daging. Kemudian yang terakhir, lakukanlah controlling dan monitoring pada bisnis teman-teman. Sebenarnya ini dulu dibangun ininya, rangkanya, kemudian ya Bismillah jalankan gitu. Insya Allah bisa lah. Mhm. Gitu. Baik. Oke, Pak Adri, terima kasih banyak atas waktunya udah ngobrol-ngobrol sama Trijaya dan sukses terus dengan sate maranginya dan juga semua produk dari Mekaniza Kitchen ini. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol bareng Pak sama Trijaya. Sukses ya Pak ya. Iya, sama-sama. Oke, Terima baik kasih. pendengar Trijaya, demikian tadi obrolan saya bersama Pak Adri. Beliau adalah founder dan juga owner dari Mekaniza Kitchen. Informasi lainnya masih akan kami berikan untuk Anda, so jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di